Hai, para mahasiswa dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Di segmen kali ini saya ingin hadir kembali, ingin merekomendasikan 5 judul skripsi manajemen sumber daya manusia yang paling baru di tahun ini sesuai dengan kondisi yang ada terkait dengan permasalahan manajemen sumber daya manusia di Indonesia. Channel ini dibuat khusus untuk kita saling membantu. Saya bisa membantu teman-teman sekalian untuk secepatnya lulus dari kampus kalian masing-masing agar supaya cepat bisa berkarir dan berkontribusi terhadap cita-cita kalian sendiri, terhadap orang tua dan juga masyarakat di sekitar. Baik, kita bahas satu persatu 5 judul skripsi ini atau karya ilmiah. Nanti akan disertai dengan rumusan masalahnya tiap-tiap judul. Judul yang pertama, pengaruh solidaritas antar karyawan di lingkungan kerja terhadap motivasi kerja individu dan kerjasama tim pada perusahaan X. Ini saya taruh perusahaan X agar teman-teman sekalian bisa menentukan lokasinya atau objek perusahaannya di mana yang bisa diakses oleh teman-teman sekalian. Sebelum membahas tentang permasalahannya secara lebih khusus, saya ingin memberitahu mana variabel X-nya dan mana variabel Y-nya. Oke, variabel X-nya dari judul ini adalah solidaritas antar karyawan di lingkungan kerja. Ya, kemudian variabel Y-nya adalah motivasi kerja individu. Jadi variabel Y yang pertama, yang ini adalah motivasi kerja individu. Kemudian variabel Y yang kedua adalah kerjasama tim pada perusahaan X yang nanti akan diteliti oleh teman-teman sekalian. Fenomena masalah dari judul ini atau topik ini adalah bahwa solidaritas antar karyawan harus tercipta di lingkungan kerja. Kamu bisa bayangkan apabila antar individu dengan individu yang lainnya di dalam perusahaan itu ada konflik terselubung misalkan, ada perpecahan misalnya, atau ada yang iri secara diam-diam misalnya, itu pasti akan mempengaruhi terhadap kinerja individu dan juga kinerja dari secara kolektif dari perusahaan itu. Dalam pencarian observasi saya sementara di berbagai jurnal dan juga skripsi-skripsi itu masih sedikit dikaji ini di pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu ini layak untuk diteliti oleh teman-teman sekalian. Hipotesisnya dapat dibangun dari judul ini. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh solidaritas antar karyawan di lingkungan kerja itu terhadap motivasi kerja individu. Kemudian hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh solidaritas antar karyawan di lingkungan kerja terhadap kerjasama tim pada perusahaan X yang kalian nanti akan teliti. Oke, dari sini kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana solidaritas antar karyawan di lingkungan kerja pada perusahaan X? Kemudian yang kedua, apakah ini untuk membuktikan dua hipotesis yang kita susun tadi? Apakah solidaritas antar karyawan di lingkungan kerja pada perusahaan X berpengaruh terhadap motivasi kerja individu dan kerjasama tim dalam perusahaan X? Judul yang kedua, analisis manajemen stres kerja karyawan di era new normal pada perusahaan X. Ini bisa diteliti secara kualitatif atau bisa juga diteliti secara kuantitatif deskriptif. Jadi kamu bisa melakukan penelitian kuantitatif secara deskriptif, itu pendekatan survei ini akan lebih mudah menjangkau data dari masalah ini. Ini dapat dikatakan sebagai variabel tunggal, sehingga tidak menguji hipotesis sebagaimana di judul yang pertama tadi. Masalahnya dari topik judul ini adalah manajemen stres kerja. Pada saat ini ya, terutama paling tidak pada 2 tahun terakhir ini. Karena 2 tahun terakhir ini masyarakat
terutama saya yakin yang kerja di perusahaan, yang masih kerja, yang alhamdulillah tidak dipecat itu ya, karena banyak perusahaan yang memecat karyawannya karena krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, manajemen stres kerja itu penting. Baik itu disadari atau tidak oleh individu untuk melakukan manajemen secara pribadi, bagaimana manajemen stres atas beban kerja yang menumpuk, misalnya karena karyawannya sedikit, sebagian sudah dipecat gitu, atau misalnya karena kerja dari rumah menumpuk harus diselesaikan gitu. Sementara ada beberapa hal yang harus misalnya turun ke lapangan atau harus misalnya bertemu dengan orang lain tetapi tidak bisa dilakukan, itu kan bisa menjadi beban kerja yang itu bisa memicu stres bagi karyawan. Kalau ini tidak disadari oleh perusahaan atau oleh individu, maka efeknya terhadap produktivitas nanti, terhadap goal dari kerja itu sendiri. Tujuan kerja itu sendiri kan harus produktif, harus menciptakan sesuatu, harus mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengelola kendala-kendala yang ada, ya, kendala-kendala yang tidak kita inginkan, maka salah satunya manajemen stres itu harus dikelola oleh perusahaan. Nah, dari sini kita bisa susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana karyawan pada perusahaan X, ya, taruh nanti perusahaannya di mana, melakukan manajemen stres pada saat menjalankan tugas kerja. Artinya menjalankan tugas kerja bukan pada saat mengerjakan itu ya, tapi pada saat dia aktif bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kemudian hari libur digunakan untuk manajemen stres misalkan ya. Jadi masa aktif kerja gitulah. Yang kedua, apakah perusahaan X secara organisasional memiliki program manajemen stres bagi karyawan? Kemudian yang ketiga, apakah program manajemen stres perusahaan X tersebut efektif mencegah stres kerja pada karyawan? Judul yang ketiga, pengaruh peningkatan kompetensi penggunaan teknologi terhadap fleksibilitas kerja dan peningkatan kinerja karyawan di era new normal pada perusahaan X. Baik, saya kasih tahu terlebih dahulu mana variabel X-nya dan mana variabel Y-nya. Ini sama modelnya seperti judul yang pertama. Variabel X-nya adalah peningkatan kompetensi penggunaan teknologi, itu variabel X yang nanti akan memberikan pengaruh terhadap yang pertama, variabel Y-nya, fleksibilitas kerja. Kemudian variabel Y yang kedua, peningkatan kinerja karyawan di era new normal pada perusahaan yang nanti akan diteliti, dijadikan objek oleh teman-teman sekalian. Sekarang ini hampir semua perusahaan sudah mulai sadar, ya kan? Bukan hanya karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat karyawan itu harus kerja dari rumah dan harus menggunakan teknologi, tetapi lebih daripada itu adalah bahwa perusahaan ke depan itu pasti akan menggunakan sarana teknologi itu untuk mengoperasikan semua kegiatan-kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penggunaan teknologi itu tidak bisa lagi dielakkan, tidak bisa lagi perusahaan abai terhadap ini. Kalau tidak, perusahaan itu tidak akan bisa beradaptasi dan berkembang karena karyawan-karyawannya minim pengetahuan kompetensi penggunaan teknologi itu. Atau kalaupun ada, misalkan sedang saja, hanya karena dia tahu mungkin karena dalam kebiasaan sehari-hari dia pegang handphone atau pegang laptop, tetapi menggunakan mengoperasikan komputer secara benar, secara teoritis dan secara praktik itu perlu pelatihan. Oleh karena itu perusahaan melakukan peningkatan itu dengan membuat program pelatihan tentunya. Jadi nanti kita akan uji apakah itu berpengaruh terhadap fleksibilitas kerja. Kalau saya katakan tentu ini sangat signifikan karena kan pakai teknologi itu dimanapun kerja dan kapanpun, tanpa waktu, tanpa tempat, ya kan? Mau dimanapun, yang penting kan target dari pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan itu sesuai dengan
tenggat waktu yang kita berikan. Jadi pasti fleksibilitasnya tinggi. Kemudian peningkatan kinerja. Ya, apalagi kalau misalkan sekarang apa-apa semuanya secara operasional dilakukan oleh dunia teknologi, oleh komputer gitu ya, oleh jaringan internet. Maka kalau ada program peningkatan kompetensi penggunaan teknologi, pasti akan memberikan pengaruh peningkatan kinerja ketimbang tidak ada program kan gitu ya. Oke, bagaimana kita menyusun hipotesisnya? Oke, hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan peningkatan kompetensi penggunaan teknologi terhadap fleksibilitas kerja. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan peningkatan kompetensi penggunaan teknologi terhadap peningkatan kinerja karyawan di era new normal pada perusahaan X kan gitu ya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peningkatan kompetensi penggunaan teknologi bagi karyawan pada perusahaan X di era new normal? Yang kedua, apakah peningkatan kompetensi penggunaan teknologi pada perusahaan X berpengaruh positif dan signifikan terhadap fleksibilitas kerja dan peningkatan kinerja karyawan di era new normal? Judul yang keempat, analisis kualitas kinerja pegawai melalui penggunaan absensi kehadiran online, aplikasi dalam kurung ya, pada perusahaan X. Judul ini juga bisa diteliti secara kualitatif ataupun secara kuantitatif, sifatnya deskriptif. Oke, permasalahan dari judul ini, kalau nanti diajukan misalnya ke dosen dan kemudian ditanyakan, apa masalah dari judul ini adalah bahwa sekarang lagi WFH ataupun yang WFO tapi masih 50% gitu di beberapa instansi, baik itu instansi pemerintah ataupun swasta atau juga mungkin ada di perusahaan-perusahaan menerapkan ini. Kayak contoh saya, misalkan saya absen di kampus itu dari rumah tiap harinya. Kalau saya mau ke kampus, saya absen dari rumah setiap hari. Saya absen jam setengah 8 dan pulang jam 4. Kalau hari Jumat setengah 5. Nah, kita ingin melihat, menganalisis apakah absensi dari rumah itu menurunkan kualitas kinerja atau meningkatkan kualitas kinerja. Tujuan daripada penelitian ini adalah ingin menganalisis itu. Masalahnya hari ini ini diterapkan di berbagai instansi. Sehingga kita harus menguji, harus melihat ini, harus meneliti ini. Kalau itu justru menurunkan kualitas kinerja pegawai, itu bagaimana nanti strategi dari instansi, dari perusahaan untuk kemudian meningkatkan kinerja dengan menggunakan kehadiran online melalui aplikasi itu. Apakah strateginya melalui target kerja harus diselesaikan misalkan dalam 1 minggu gitu, atau dalam 1 bulan seorang pegawai harus bisa menyelesaikan target yang diberikan oleh perusahaan misalnya. Itu kan salah satu strategi gitu ya. Jadi kita ingin menganalisis ini melalui penelitian langsung ke perusahaan atau ke instansi pemerintah. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kehadiran pegawai dalam rekaman aplikasi online pada perusahaan X? Itu kan pasti ada datanya kan. Tiap-tiap pegawai itu dalam 1 bulan itu kehadirannya bagaimana? Apakah mereka rajin atau tidak kan gitu. Ini datanya pasti ada terekap di situ. Yang kedua, apakah tingkat kehadiran pegawai dalam rekaman aplikasi online pada perusahaan X dapat mengurangi atau meningkatkan kualitas kinerja pegawai? Judul yang terakhir, pengaruh peran ganda dan beban kerja terhadap kualitas kinerja pegawai pada perusahaan X. Pada perusahaan X, kalau ini dalam satu perusahaan, tinggal disebutkan perusahaannya apa. Tetapi kalau untuk misalkan ingin meneliti beberapa perusahaan di satu kota, bisa dituliskan pada perusahaan di kota X, di kota apa gitu ya. Saya jelaskan dulu variabelnya karena ini harus diteliti secara kuantitatif. Variabel X-nya adalah
peran ganda, itu variabel X yang pertama, peran ganda. Kemudian variabel X yang kedua, beban kerja. Dua variabel X ini akan diuji apakah berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai pada perusahaan. Kalau sebelum-sebelumnya, di dua judul sebelumnya, itu variabel X-nya 1 dan variabel Y-nya 2. Nah, di sini variabel X-nya 2 dan variabel Y-nya 1. Masalah dari topik ini, dari judul ini adalah sering kita lihat ya, perusahaan, hubungan antara pemimpin dengan bawahan itu masih banyak yang tidak berdasarkan job description-nya masing-masing. Misalnya si B kerja di bagian pengelolaan administrasi gitu misalnya. Tapi sewaktu-waktu dia sama bosnya karena ada unsur kedekatan atau karena ada unsur kemalasan, dia bisa saja diminta untuk mengerjakan selain administrasi. Misalkan diminta kerja ke lapangan, mengurus hal-hal yang lain gitu kan. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai peran ganda. Ini akan kita lihat nantinya apakah peran ganda seperti ini berpengaruh terhadap kualitas kinerja. Karena kan orang kerja itu secara profesional berdasarkan job desk-nya masing-masing. Kalau dia disuruh di luar itu, apakah itu akan meningkatkan kualitas kerjanya? Memang mungkin diberikan pengetahuan terlebih dahulu oleh pimpinan. Tetapi kan pada bidang-bidang tertentu butuh keahlian khusus. Kemudian di variabel X yang kedua tentang beban kerja. Nah, beban kerja ini kalau tidak sesuai dengan kemampuan dia, kalaupun dia punya kemauan kerja, tapi orang itu kan ada batasan-batasan kemampuan. Siapapun yang ada di situ kan ada batasan-batasan kemampuan, meskipun kita mau gitu kan. Ketika itu beban kerjanya berlebih gitu, pasti ini akan berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya. Oke, kita susun hipotesisnya seperti apa. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh peran ganda terhadap kualitas kinerja. Ini hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh beban kerja terhadap kualitas kinerja. Dari situ, mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran ganda karyawan pada perusahaan X. Jadi, ini kita ingin tahu peran gandanya itu kayak gimana sih gitu ya. Peran ganda itu yang tidak sesuai. Suatu waktu dia dapat pekerjaan yang diamanatkan kepada dia, sementara ini bukan benar-benar bidangnya dia. Yang bidangnya dia yang sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi itu berdasarkan ijazah gitu misalnya. Yang kedua, bagaimana beban kerja bagi karyawan yang memiliki peran ganda melebihi kapabilitas kompetensinya. Dan yang terakhir, apakah peran ganda dan beban kerja berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai pada perusahaan X? Baik, itulah 5 judul skripsi atau karya ilmiah pada bidang manajemen sumber daya manusia. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh teman-teman, bisa bertanya di kolom komentar atau melalui IG saya. Silakan cari IG saya di channel ini. Tetap semangat, salam dari saya.